Bertemu kembali di pembahasan kimia kelas 12. Semoga siswa-siswi kelas 12 MIA dimanapun engkau berada masih tetap dalam lindungan Tuhan dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini yang mau kita bahas adalah penyetaraan reaksi redoks, metode setengah reaksi pada suasana basa. Langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah suasana asam. Hanya di langkah keempat nanti kita menambahkan ion OH negatif pada kedua ruas sejumlah ion H positif untuk menghilangkan ion H positif karena reaksinya dalam suasana basa. Jadi ion H positifnya harus kita hilangkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Setarakanlah reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi pada suasana basa. Nah, reaksinya seperti ini. Bi2O3 menghasilkan tambah ClO negatif menghasilkan BiO3 negatif tambah Cl negatif, reaksinya dalam suasana basa. Nah, langkah pertama yang mau kita kerjakan adalah tuliskan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah. Nah, kita lihat dulu di reaksi ini yang mana yang termasuk reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke ClO negatif dan Cl negatif. Kiri dan kanan. Cl kiri dan kanan kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Kalau di ClO negatif, Cl bilangan oksidasinya O sebanyak 1 di sini. Bilangan oksidasinya dalam senyawa adalah -2. Berarti -2 pindah ke kanan jadi +2. Positif 2 dikurang 1 karena ini ion poliatom. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan positif 1. Positif 1 bilangan oksidasi si Cl di ClO negatif. Di kanan Cl negatif bilangan oksidasinya adalah sesuai muatannya ini negatif 1. Berarti positif 1 ke negatif 1 adalah turun. Kalau turun, ingat on RT oksidasi naik, reduksi turun. Nah, ini tadi bilangan oksidasinya turun sehingga ini termasuk reaksi reduksi. Nah, kita tulis di sini yang termasuk reaksi reduksinya adalah ClO negatif menghasilkan Cl negatif. Oksidasinya berarti Bi2O3 menghasilkan BiO3 negatif. Oke, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita menyetarakan masing-masing setengah reaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah 2A. Langkah 2A, kita setarakan dulu unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi biasanya adalah unsur selain O dan H. Nah, siapa unsur selain O dan H di reaksi ini? Berarti si Cl dan Bi. Kita setarakan dulu jumlah unsur kiri dan kanan. Nah, di reduksi Cl-nya di sini 1 kali 1, di kanan juga 1. Nah, berarti sudah setara. Tidak perlu lagi kita tambahkan koefisien karena sudah setara. Nah, kalau dioksidasi, Bi-nya 2 di kanan, sebelumnya ini kan masih 1. Bagaimana supaya 2 kita kasih koefisien 2 di sini. Nah, sekarang jumlah Bi kiri dan kanan sudah sama-sama 2. Itu langkah 2A. Langkah 2B. Langkah 2B, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Nah, di sini ClO negatif direduksi ClO negatif, O-nya adalah 1 di sini, sedangkan di kanan belum ada O-nya. Maka bagaimana supaya ada O di kanan? Kita tambahkan H2O. ClO negatif menghasilkan Cl negatif tambah H2O. Nah, sekarang sudah ada O di kanan. Tadi berapa O di kiri? 1. Setelah kita tambahkan H2O di kanan, hanya ada 1. Nah, sudah setara jumlah O kiri dan kanan. Bagaimana yang dioksidasi? Di Bi2O3 O-nya ada sebanyak 2 di sini. Sedangkan di kanan 2 kali 3 O-nya ada 6.
di sebelah mana O-nya yang paling sedikit, di situ kita tambahkan H2O-nya. Karena tujuan kita adalah untuk menyamakan atom O. Berarti di kiri yang kita tambahkan H2O-nya. Bi2O3 tambah H2O menghasilkan 2 BiO3 negatif. Nah, di sini di kanan tadi O-nya 6, di kiri masih 4. Di sini 1, ini 3, masih 4. Nah, bagaimana supaya 6 O di kiri? Maka kita kasih koefisien 3 di 3H2O-nya. Sekarang O-nya di kiri sudah jadi 6. Di sini 3, di sini 3. Tambahkan 6. Di kanan tadi 6. Nah, sudah sama jumlah O kiri dan kanan. Langkah 2C. Langkah 2C, kita setarakan jumlah atom H kiri dan kanan dengan menambahkan H positif. Ingat, di sebelah mana yang belum ada H-nya, disitulah kita tambahkan H positifnya. Nah, ini yang di reaksi reduksi H-nya ada di kanan, di kiri belum ada, maka yang di kiri ini kita tambahkan H positif. Tambah H positif sebanyak berapa? Ini hanya kan 2. Supaya 2 H di kiri, maka yang di kiri ini kita tambahkan H positifnya sebanyak 2. Oke, 2 H positif. Kemudian menghasilkan Cl negatif tambah H2O. Lanjut yang di kanan. Bi2O3 tambah 3H2O. Nah, di kiri kan udah ada H. Yang belum ada di kanan, maka di kanan nanti kita tambahkan H positif. 2 BiO3 negatif tambah H positif. Sebanyak berapa H positif kita tambahkan di kanan? Nah, di kiri berapa ini H? 3 kali 2, 6. Nah, bagaimana supaya 6 ada H di kanan? Tambahkanlah 6 H positif di kanan. Oke, sudah setara jumlah H kiri dan kanan. Lanjut ke langkah 2D. Langkah 2D, kita menyamakan muatan. Bagaimana caranya? Kita samakan muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron di sebelah mana yang lebih besar muatannya, disitulah kita tambahkan elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif, jadi kalau lebih besar di satu sisi elektronnya, kita kurangi dengan menambahkan elektron. Nah, kita hitung dulu elektron di sebelah kiri untuk reaksi reduksi. Cl negatif, di sini muatannya negatif 1. 2H positif, di sini positif 2. Nah, berarti berapa muatan di kiri? Negatif 1, positif 2. Artinya 2 dikurang 1 ya. Berarti di kiri muatannya adalah positif 1. Positif 1 di kiri. Di kanan Cl negatif berarti negatif 1. Nah, di sebelah mana muatan yang lebih besar? Di sebelah kiri. Positif 1 kan lebih besar dari negatif 1. Nah, bagaimana caranya supaya sama-sama negatif 1 muatan kiri dan kanan? Maka yang di kiri ini kita kurangi muatannya supaya negatif 1. Berarti 1 dikurang berapa? Negatif 1. Otomatis 1 dikurang 2. Maka yang di kiri ini kita tambahkan elektron sebanyak 2. Jadi reaksinya jadi seperti ini. ClO negatif tambah 2 H positif tambah 2 elektron. Nah, kita kurangi tadi muatan di sebelah kiri ini kurang 2. Kalau kurang 2 positif 1 kurang 2 kan negatif 1. Maka sudah sama muatan kiri dan kanan sama-sama negatif 1. Menghasilkan Cl negatif tambah H2O. Itu direduksi, dioksidasi. Bi2O3 ini tidak ada muatan, berarti 0 muatan di kiri. Di kanan 2 kali negatif 1, negatif 2. 6 kali positif 1, positif 6. Negatif 2, positif 6, berarti artinya 6 dikurang 2 sama dengan positif 4. Nah, di sebelah mana muatan yang lebih besar? Di sebelah kanan. Maka yang di kanan ini kita kurangi muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, ditambah berapa nanti elektronnya di kanan ini supaya sama-sama 0 muatan kiri dan kanan? Otomatis ditambah 4 elektron, berarti 4 dikurang 4, 0 lah muatan di kanan nantinya. Nah, kita tulis reaksinya.
Bi2O3 tambah 3H2O menghasilkan 2 BiO3 negatif tambah 6 H positif tambah 4 elektron. Oke, sudah sama muatan kiri dan kanan, sama-sama 0. Nah, langkah ketiga, kita menyamakan jumlah elektron, kemudian kita jumlahkan reaksinya. Nah, terakhir tadi di reaksi reduksi, ClO negatif tambah 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan Cl negatif tambah H2O. Oksidasinya tadi terakhir reaksinya Bi2O3 tambah 3H2O menghasilkan 2 BiO3 negatif tambah 6H positif tambah 4 elektron. Kita samakan dulu jumlah elektron kiri dan kanan karena kita mau menghilangkan elektronnya. Kalau ada jumlah elektron kiri dan kanan sama, maka itu kita kurangkan atau kita habiskan. Nah, 2 elektron di reaksi reduksi, dioksidasi 4 elektron. Bagaimana supaya sama? Maka kita kalikan dengan faktor pengalih tertentu, sehingga yang direduksi ini kita kalikan 2. Kalau kita kali 2 ini nanti elektronnya menjadi 4. Sementara yang dioksidasi kalau kita kali 1 tetap 4 elektronnya. Maka nanti habis elektronnya kiri dan direduksi dan dioksidasi. Nah, setelah kita kalikan, reaksinya jadi semua zat yang ada di reduksi ini kita kali 2 koefisiennya. Maka jadi 2 ClO negatif tambah. Ini kali 2 jadi 4. 4H positif tambah ini kali 2 jadi 4 elektron menghasilkan 2 Cl negatif tambah 2H2O. Nah, dioksidasi kan kali 1 berarti tetap reaksinya. Kita tuliskan Bi2O3 tambah 3H2O menghasilkan 2 BiO3 negatif tambah 6H positif tambah 4 elektron. Nah, kita habiskan mana yang perlu dihabiskan. 4 elektron dengan 4 elektron habis. 3H2O dengan 2H2O ini habis, sisa di sini 1. Oke. Maka kita jumlahkan reaksi reduksi dengan oksidasi. Penjumlahan reaksi reduksi oksidasi berarti redoks. Reduksi oksidasi. Redoks. Hasil reaksinya menjadi 2 ClO negatif tambah ini Bi2O3 ini 4H positif 4 elektron enggak lagi karena sudah habis tadi. 3H2O tadi sisa di sini 1H2O berarti tambah H2O menghasilkan 2 Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif tambah 6H positif. Oh sorry, nah tadi ini 4H positif ya, 4H positif dengan 6H positif. Ini habis, sisa ini 2, berarti ini jadi 2H positif. Oke, ini dia penjumlahannya. 4H positif ini habis tadi ya. Nah, jadi reaksi terakhirnya adalah 2 ClO negatif tambah Bi2O3 tambah H2O menghasilkan 2 Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif tambah 2H positif. Nah, langkah keempat, menghilangkan ion H positif dengan cara menambahkan ion OH negatif pada kedua ruas sebanyak jumlah ion H positif. Nah, karena reaksinya ini dalam suasana basa, jadi ion H positif yang ada di reaksi ini tadi kita hilangkan dengan cara menambahkan OH negatif pada kedua ruas sebanyak jumlah ion H positifnya. Berarti yang kita tambahkan nanti ion OH negatif kiri dan kanan adalah sebanyak 2. Kita tambahkanlah 2 OH negatif di kiri dan 2 OH negatif di ruas kanan. Nah, kita tuliskan reaksinya. Reaksi terakhir tadi 2
2ClO negatif tambah Bi2O3 tambah H2O langsung kita tambahkan 2OH negatif tadi, 2OH negatif, karena 2OH negatif kita tambahkan di ruas kiri dan di ruas kanan untuk menghilangkan ion H positif, menghasilkan 2Cl negatif tambah 2BiO3 negatif tambah 2H positif tambah 2OH negatif. Nah, penjumlahan 2H positif dengan 2OH negatif ini hasilnya adalah H2O. Atau hasilnya adalah sebanyak 2H2O. Nah, kita tulis reaksinya. 2ClO negatif tambah Bi2O3 tambah H2O tambah 2OH negatif menghasilkan 2Cl negatif tambah 2BiO3 negatif tambah, ini penjumlahannya hasilnya tadi H2O sebanyak 2H2O. Nah, dari sini kita lihat 2H di sini 2H, berarti ada 4H. Maka bagaimana supaya ada 4H di H2O ini? Maka kita kasih 2 koefisien di sini, 2H2O hanya di sini 4. Jadi pas 2H positif tambah 2OH negatif, hasil penjumlahannya adalah 2H2O. Oke, lanjut. H2O di kiri ada sebanyak 1. Di kanan ada H2O sebanyak 2. Maka yang di kiri ini habis, yang di kanan sisa 1. Maka bagaimana reaksi terakhirnya? Reaksi terakhirnya adalah 2ClO negatif tambah Bi2O3 tambah H2O-nya tadi udah habis. Nggak usah kita tulis lagi. Berarti tambah 2OH negatif. 2OH negatif menghasilkan 2Cl negatif tambah 2BiO3 negatif. Ini sisa H2O-nya di sini tadi 1, maka tambah H2O. Oke, kita cek masing-masing unsur kiri dan kanan, muatan kiri dan kanan apakah sudah setara. Nah, Cl di kiri. Cl di kiri ini 2 kali 1 berarti 2. Bi di kiri. Ini 1 kali 2 berarti 2. O di kiri. Di sini O-nya 2. Di sini O-nya 3. 2 tambah 3, 5. Di sini 2 berarti 7. H di kiri. Di sini 2 kali 1 berarti 2. Muatan. Di sini muatan 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Di sini 0. Di sini negatif 2, berarti negatif 2, negatif 2 sama dengan negatif 4. Di kanan, Cl-nya di kanan 2 kali 1, 2. Bi, 2 kali 1 berarti 2. O, di sini O-nya 6, di sini 1, berarti 7. H, 2. Muatan. Di sini negatif 2, ini negatif 2, di sini 0, berarti negatif 2 sama dengan minus 4. Oke, kita cek kiri dan kanan. Cl di kiri 2, di kanan juga 2. Bi di kiri 2, di kanan juga 2. O di kiri 7, di kanan juga 7. H di kiri 2, di kanan juga 2. Muatan di kiri minus 4, di kanan juga minus 4. Maka reaksi ini setara. Oke, demikianlah penjelasan penyetaraan reaksi redoks, metode setengah reaksi dalam suasana basah. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pemahaman siswa-siswi kelas 12 MIA dimanapun engkau berada. Sekian dan terima kasih.